Shalom semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Untuk hari ini sebelum kita masuk ke renungan kita, mari kita angkat lagu dengan apakah akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Harapanku, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh murah, terima kasih Bapa atas limpahan berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga dalam kehidupan kami selalu merasakan kesejahteraan, kedamaian. Itu hanya oleh tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami melangkah, Engkau memberikan kami langkah yang pasti. Kami tahu banyak kendala yang mungkin kami akan hadapi di dalam kehidupan kami. Hanya saja jika kami berpaut hanya padamu, kami yakin pasti ada jalan yang indah yang akan kami tempuh. Ya Bapa, pada pagi hari ini berikanlah kami hati yang tenang, telinga yang siap untuk mendengar, dan tangan-tangan kami yang siap melakukan hal-hal baik hanya oleh ajaran-Mu. Ya Bapa, berikanlah kami kekuatan di dalam iman, dalam pergumulan kami, agar kami selalu berpegang teguh hanya oleh perkataan-Mu. Ya Bapa, terima kasih, persiapkanlah hati kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah saya, Daud Fernando Marpaung. Teman-teman bisa panggil aku Daud atau Nando. Aku berasal dari divisi Verbabona UKK UGM. Oke, mungkin kita lanjut saja terkait renungan pada pagi hari ini. Bacaan renungan diambilkan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Teman-teman bisa juga baca di rumah, namun akan saya bacakan terlebih dahulu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain,
dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sungguh indah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin yang jadi pertanyaan nih, teman-teman percaya nggak sih bahwa teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah dan teman-teman memiliki kasih, memiliki berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, kita harus percaya bahwa itu nyata. Kita adalah pilihan Allah, kita mendapatkan berkat, dan kita pun mendapat kasih dari Allah. Lalu apa nih yang mungkin kita bakal bisa lakuin di dalam keseharian kita? Telah tertulis di firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus kenakanlah atau kita harus menggunakan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah, yaitu tadi terkait belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mungkin kita ketahui teman-teman, sabar, kasih, belas kasihan, kerendahan hati itu kadang juga susah untuk kita lakukan. Kenapa? Banyak kepentingan dunia yang mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi yang harus kita percaya teman-teman, karena kita adalah pilihan Allah yang diberikan berkat, diberikan kasih oleh Allah, kita juga harus memberikan itu kepada sesama kita. Karena pada firman selanjutnya juga dijelaskan bahwa sabarlah kamu terhadap yang lain, dan di situ juga dibilang kepada kita, janganlah kita menaruh dendam, tapi berikanlah kasih. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan juga telah memberikan kasih-Nya kepada kita, yaitu melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu Yesus Kristus memiliki kasih yang besar. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Nah, kematiannya itu menebus dosa kita, memberikan suatu kebebasan. Dan itu merupakan contoh bukti konkret yang Allah berikan kepada kita. Lanjut yang ayat selanjutnya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan kita dan menyempurnakan. Terkait hal-hal yang telah kita lakukan tadi, seperti kesabaran, kerendahan hati, belas kasihan. Nah, kita udah lakuin nih. Syarat terpenting untuk menyempurnakannya adalah apa? Ya tadi kita baca di ayat yang ke-14, bahwa untuk menyempurnakan itu kita harus memiliki sifat kasih. Kasih itu menyempurnakan, kasih itu mengikat. Jadi buat apa nih teman-teman melakukan sebuah belas kasihan kepada orang gitu? Seolah-olah belas kasihan, terus teman-teman mungkin rendah hati, bisa aja pura-pura rendah hatinya. Dan mungkin teman-teman juga berusaha buat sabar. Nah, tapi untuk membuat itu berhasil dan menjadikan itu sempurna, kita ikatkan dengan satu sifat, yaitu kasih teman-teman. Jadi jangan lupa nih, kita anak pilihan Allah yang telah dipilih.
jangan lupa untuk berbuat hal-hal yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan hal yang paling penting itu adalah kasih. Kasih itu mengikat dan kasih itu menyempurnakan. Mungkin teman-teman nih sudah masuki masa kuliah ya, yang tadinya mungkin nyaman nih selama liburan. Tuhan berikan jalan, itu teman-teman bisa kuliah lagi. Puji Tuhan kita bisa merasakan dunia perkuliahan lagi, walaupun masih juga dalam pendidikan daring. Tetapi ingat lagi teman-teman, mungkin kita kadang merasa jenuh, suntuk, dan dia merasa bosan, atau mungkin aduh pusing banget nih, online bikin gak jelas, gak maksud gitu. Tapi teman-teman harus ingat, ternyata Tuhan itu ada sesuatu, ada jalan yang memang harus kita hadapi, kita jalani, karena itu sebuah rencana Tuhan. Teman-teman juga sering dengarkan bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Kapan rencana Tuhan indah pada waktunya? Ya saat Tuhan berkehendak. Nah, kita hanya bisa berproses, lakukanlah dengan penuh kasih teman-teman. Nah, mungkin kalau misalkan kita juga tinjau dari keseharian kita mungkin ya, sebagai manusia remaja yang beranjak dewasa, kita juga terkait hal kasih nih teman-teman. Mungkin ada nih teman-teman yang mungkin deketin gebetannya, tapi teman-teman udah berjuang misalkan ya, terus teman-teman mengalami penolakan. Atau saat teman-teman udah pacaran nih misalkan ya, tapi salah satu ada yang memutuskan atau mengatakan putus, itu mungkin membuat sakit hati dan membuat teman-teman itu merasa kecewa. Tapi itu bukanlah suatu hal yang dominan atau membuat teman-teman itu jadi jatuh. Enggak teman-teman, kita balikan lagi, tanamkan lagi tentang kerendahan hati. Kita juga tahu kita cuma manusia biasa, manusia yang banyak kekurangan, tapi kita harus bersyukur. Jangan lupa, bersyukur itu hal yang paling penting. Lalu kita lakukanlah atau hadapi dengan sabar. Kok bisa sih kita diputusin atau kita diberikan sesuatu yang penolakan atau yang lain-lain? Kita harus sabar. Gimana sih caranya? Nah, sabar itu memang susah ya dalam pribadi masing-masing. Susah tapi belum tentu tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita kembali lagi ke awal. Kita adalah anak Allah yang diberi kasih, dan kita juga harus mengasihi orang lain. Kasih itu mengikat dan menyempurnakan. Jangan sia-siakan kasih Allah, berikan yang terbaik, karena hidupmu harus menjadi berkat buat orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada hal lain misalnya terkait hubungan atau mungkin sama keluarga atau ada permasalahan lainnya, teman-teman ingat persoalan tadi. Segera move on. Upayakan agar diri teman-teman itu bisa memposisikan diri di dalam kerendahan hati, di dalam kesabaran, ikat jadi satu di dalam kasih. Aku yakin teman-teman semua bakal ngerasain kasih Allah dalamnya. Dan setelah teman-teman lakuin itu semua, kita juga harus bersyukur dan berdoa teman-teman. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan pada pagi hari ini.
Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus bless you. Kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh murah, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman kepercayaan tentang bagaimana kami menghadapi suatu persoalan. Kami tahu Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memberikan berkat, Engkau memberikan kasih yang sungguh luar biasa. Engkau membuktikannya dengan putra-Mu yang tunggal, dengan kasih-Nya yang besar. Dan itu hendaknya tercermin dalam hidup kami, menjadi berkat bagi banyak orang, dan setiap apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan, memuji nama-Mu saja. Oleh karena itu ya Bapa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, kerendahan hati, ketulus ikhlas, agar kami dapat menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, semuanya itu harus kami dasarkan dengan kasih. Karena itu ajarilah kami bahasa kasih dan bahasa cinta-Mu, agar kami selalu tetap berpaut pada-Mu Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Dekatilah kami dalam keseharian kami, agar nama-Mu selalu dimuliakan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.